代糖嘛。你要代凍嚇，住咯。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Heaven Kitchen. Oke teman-teman, selamat sore. Ini saya lagi ngantar nyonya aku makan. Nyonya lagi ngidam teman-teman. Nyonya mintanya makan mie kesukaannya katanya. Nah tadi tuh ada adiknya habis datang diajak makan nggak mau karena rumahnya jauh, diajak nyonya makan dulu gitu nggak mau, terus pulang dan nyonyaku nggak mau makan di rumah, pengen makan kesukaannya ya teman-teman. Ini saya anter, jadi nyonya makan sendiri dan nggak sesuai dengan lidah aku menu-menunya. Jadi saya nanti makan di rumah aja, masak di rumah, karena kalau di rumah tuh sudah pasti pedas, bisa nyambel gitu ya teman-teman. Hai lo, mau wai hao mah. Bukan gak enak makanannya, gak ada nafsu makan. Itu coba. Dia là hiện trùng. Không chưa. Bộ chữ ấy bị hủ rồi. Biết gì nào chúng mình cái nó vậy không chứ mình không vậy không mua con đợi đi đệm chưa có bộ chụp bao mà Hai lo. Mari makan teman-teman. Sebelum makan berdoa dulu.
Mari makan. Tambahkan sambal terasi nih ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku tuh mau cerita dikit. Tadi siang tuh ada adiknya si nyonya aku datang ngejenguk si nyonya. Kemudian nyonya aku seneng banget karena sudah lama nggak ketemu ya teman-teman. Jadi adiknya itu mungkin beda, katanya sih beda 7 tahunan gitu deh sama si nyonya aku. Katanya kalau nyonya aku tuh bukan 90, kata adiknya ini nyonya ini udah tua teman-teman, di atasnya 90 gitu, kayaknya 93 92 lah, 92 tahun gitu katanya adiknya itu. Menurut teman-teman, melihat dari nyonya sama si adiknya ini mudaan siapa, bedanya agak lumayan jauh sih sama si nyonya. Nyonya nomor 1 dan ini adiknya yang datang ini nomor 3. Nyonya aku 4 saudara perempuan semua, 2 adiknya sudah meninggal, yang nomor 2 dan nomor 4 sudah almarhum, dan yang datang ini nomor 3. Jadi nyonya aku cuma berdua bersaudara lagi, saudara kandung ya teman-teman. Dan adiknya ini tuh jauh banget teman-teman, bukan di daerah Tunmun sini, daerahnya dekatin Satin, pokoknya ke sini tuh menuju 2 jam ya teman-teman, di daerah Hong Kong sana 2 jam. Jadi nenekku tanya tadi, kata nyonya, kamu naik taksi apa ke sini? Naik taksi ya, gila keluar uang banyak banget katanya, naik kereta gitu, MTR. Dan nyonya aku kan bahagia banget sampai nangis dan mencurahkan isi hatinya bahwa anaknya udah nggak peduli lagi sama si nyonya, dan ceritalah tentang kehidupannya yang selama ini deritanya gitu ya teman-teman. Nggak usah saya ceritakan, teman-teman yang ngikutin channel Heaven Kitchen pasti tahu perjalanan nyonya aku kenapa gitu ya. Nggak perlu saya ceritakan terlalu panjang karena di vlog-vlog sebelumnya udah ada apa yang diderita nyonya aku selama ini. Dan adiknya ya prihatin kayak gitu ya teman-teman. Adiknya nggak bisa berbuat banyak teman-teman karena adiknya juga orang susah ibaratnya. Dan nyonya aku bilang dia tuh nggak sanggup masuk panti jompo. Nyonya bilang, aku tuh pengen tinggal numpang sama kamu, bilang sama adiknya, kalau bisa. Jadi ya udah, nyonya aku nggak perlu pakai aku numpang hidup di sana gitu loh sama adiknya ini. Tapi adiknya bilang rumahnya kecil teman-teman, rumahnya adiknya ini kecil banget, masih besaran punya nyonya aku, jadi nggak ada tempat tidur kata adiknya. Dan adiknya nyonya aku juga ngedukung, satu-satunya ya kamu harus legowo, ibaratnya masuk panti jompo, udah ini pilihan yang terakhir, gimana pun enak nggak enak, sanggup nggak sanggup, ya kamu harus masuk panti jompo. Adiknya juga ngedukung teman-teman, karena adiknya juga ya nggak mampu juga, bukannya nggak nerima si nyonyaku tinggal bareng sama adiknya, tapi karena rumahnya tuh kecil banget, masih besaran luas punya nyonyaku, nah nggak ada tempat tidur.
katanya adiknya ini. Dengan sedih Nyonya, ya udah katanya, aku terima, nanti kalau saya udah masuk panti jompo aku hubungin kamu lagi. Dan Nyonya aku juga tadi selalu ngeluh bilang pengen cepat mati. Kata adiknya, kamu hati-hati kalau ke toilet, harus hati-hati karena licin. Terus Nyonya jawab, aku tuh malah seneng kalau jatuh masuk rumah sakit, ya udah lo bye bye lo, selamat tinggal dunia gitu maksudnya. Jadi Nyonya aku udah memang bener-bener dia tuh nggak kuat menjalani hidup lah ya teman-teman, pengennya mati terus. Terus adiknya tuh bilang, ini jangan ngomong kayak gitu, kamu pikir iya kalau cepet mati kalau kamu tersiksa dulu, katanya. Ya enggak lah, kata Nyonya aku ayel-ayelan, ada lucunya juga ya ngomongin mati terus. Ya enggak lah, orang kalau aku jatuh masuk rumah sakit nggak lama itu cepat mati kok, katanya. Saya meninggalkan dunia. Masya Allah ya teman-teman. Ada sedihnya denger cerita Nyonya, tapi ya orang terdekat itu nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman, karena semua tindakan tuh pasti ada duit, sedangkan sekelilingnya nggak punya uang. Ya harus gimana lagi. Nyonyaku karena apa teman-teman? Nyonya karena udah terbiasa hidupnya itu selalu senang. Dari dia kecil orang tuanya orang berduit. Nyonya dari kecil sudah ada pembantu yang ngurus Nyonya dari kecil, hingga dia sekolah antar jemput ada pembantu. Dulu pembantunya bukan orang Filipina atau orang Indonesia, orang Cina pembantunya zaman dulu. Jadi Nyonyaku itu diberikan ujiannya di masa tuanya, hidup susah karena Nyonya dari kecil hidup senang. Makanan itu teman-teman, karena aku kan pernah jaga nenek juga gitu, nenekku yang dulu ya, ini juga pengalaman buat saya ya teman-teman. Dulu aku punya nenek kayak kita di Indonesia, kayak masa hidupku masa kecil juga susah. Jadi kayak hari ini makan, besok nyari lagi, kalau ada rezeki pasti kita bisa makan gitu. Jadi saking susahnya gitu ya teman-teman. Jadi nenekku yang aku jaga dulu tuh masa kecilnya hidup susah. Kadang apa ya, beras sedikit itu dijadikan bubur, dibagi-bagi dengan keluarganya biar makan semua. Jadi merasakan hidup susah lah gitu. Senangnya di masa sudah tua karena anak-anaknya merawatnya, membahagiakannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya masak apa aja dimakan, dan makanan itu ibaratnya kalau dibilang sampah aja, ibaratnya sisa aja dimakan lah, saking sayangnya gitu. Karena mengingat masa dulu tuh hidup susah gitu, jadi sampai tua terbiasa. Kebalikannya sekarang aku dapat majikan yang Masya Allah banget perbedaannya. Nyonya aku ini dari kecil hidup senang, jadi sampai sekarang kebawa. Dia nggak terbiasa makanan yang asal-asalan, makanya tuh memang kayak serba wah gitu. Kalau makan di restoran pun udah enak, udah mahal, kalau nggak sesuai lidahnya dibuang teman-teman. Nggak sayang Nyonyaku mah. Dan kalau nenek yang pernah aku jaga dulu itu makanan itu nggak boleh kebuang, apalagi beli di restoran kan mahal. Kalau Nyonyaku nggak ada sayangnya teman-teman, karena Nyonya udah terbiasa hidup apa ya, hidup senang gitu loh. Dia dapat ujian dia di masa tuanya, bener-bener diuji bener ya teman-teman. Anaknya nggak ada yang peduli, saudara-saudaranya juga angkat tangan, sedangkan Nyonya itu nggak biasa hidup susah. Dia membayangkan hidup di panti jompo itu bener-bener seperti mendekati kematian gitu ya teman-teman. Jadi saking Nyonyaku nggak sanggup sekali masuk panti jompo, tapi dia nggak punya biaya untuk hidup di luar sini gitu. Andai kan Nyonya nggak ngontrak aja pasti bisa, tapi kan Nyonya harus ngontrak, nggak punya rumah. Padahal kalau nggak ngontrak masih bisa Nyonyaku hidup sampai tutup usia, nggak masuk panti jompo. Kendalanya ngontrak ini teman-teman luar biasa, bayar kontrakannya per bulan gitu, dimana diantara keluarganya sudah nggak ada yang ngurus gitu loh, anaknya udah nggak peduli. Kalau saudara mah ya teman-teman tahu lah, dimana-mana saudara tuh sama, apalagi saudaranya susah ngurus diri sendiri masing-masing gitu. Paling yang penting ada kabar sehat gitu aja ya. Jadi tadi Nyonya aku sih dapat uang belanja juga dari adiknya, dari adiknya itu, dari titipan adik-adiknya, titipan anaknya adik keponakannya Nyonya lah gitu maksudnya. Kalau dibilang 4 jutaan ada ya teman-teman, sekitar kalau dirupiahkan 5 jutaan tuh ada.
katanya buat belanja beli makanan senyonya gitu. Kalau kita di Indonesia uang segitu besar banget. Kalau uang sini dapat 3.000 dolar Hong Kong, itu 2.000 dolar Hong Kong uang sini tuh kecil teman-teman. Tapi kalau uang kita di Indonesia itu besar kayak gitu. Ya udah ya teman-teman, ini video udah terlalu panjang. Saya ucapkan terima kasih, semoga terhibur di video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video aku. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.